Hai guys, welcome to my channel bersama Atika. Di video kali ini kita akan kupas dan bahas semuanya gimana aku bisa kirim paket ke luar negeri dan sampai dengan selamat. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like apabila kalian suka dengan video ini, komen video apa lagi yang harus aku buat, dan share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Langsung aja ke videonya, check it out. So, karena terkait video aku yang terakhir ini, aku banyak kali dapat DM kayak gimana sih cara kirim paket ke luar negeri? Gimana sih cara kirim paket ke Malaysia? Pakai ekspedisi apa? Yang pertama itu, aku pikir aku bisa kirim menggunakan ekspedisi Pos Indonesia. Lalu aku datang ke Pos Indonesia di cabang di dekat rumahku yang terdekat. Dan mereka kasih aku 3 pilihan. Yang pertama, menggunakan pesawat dengan harga 580.000 per kilonya, udah hampir 600.000 sih. Yang kedua, menggunakan pesawat juga dengan harga 280.000 per kilonya, katanya ini sampainya itu 1 bulan. Dan yang ketiga, pilihannya itu dengan harga 230.000 menggunakan kapal laut, ya sekitar sebulan juga. Kemudian aku pilihlah yang 280.000 per kilogram karena aku pikir ini nggak masalah karena aku udah menyediakan hadiah atau parcelnya itu 1 bulan sebelum hari H. Jadi perjalanan 1 bulan itu it's okay, no problem. Tapi abang-abang kantor posnya itu bilang kalau yang 280 sama 230 ini nggak bakalan bisa jalan. Yang jalan itu cuma 580.000. Dan di situ aku bingung, kenapa yang 280 sama 580 itu sama-sama pesawat, tapi yang bisa jalan cuma harga 500-an, yang harga 200-an itu nggak bisa jalan. Karena harganya itu yang terlalu mahal buat aku dan sudah melebihi budget yang aku punya, akhirnya aku search di Google gimana cara kirim paket ke Malaysia kayak gitu. Dan aku menemukan Kilo ID ini. Aku nggak di-endorse ya guys, aku cuma mau mempermudah kalian juga. Kemudian di sana aku tanya mengenai harga. Dan tau nggak sih, aku sangat shock karena mereka itu menyediakan 4 ekspedisi. Yang pertama THT, yang kedua FedEx, aku nggak tahu itu cara bacanya benar atau salah. Yang ketiga DHL, maafkan aku kalau aku salah baca. Dan yang keempat Air Cargo, ya kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di sini harganya itu murah-murah sekali. Ada yang 80.000 per kilogram, ada yang 110.000 per kilogram, ada yang 200 dan ada yang 500.000 per kilogram. Itu sesuai budget kalian bisa pilih yang mana. Namun untuk pertama kali kemarin aku pilih yang 80.000 per kilogram. Tapi aku itu domisilinya di Kota Medan. Jadi kalau aku pilih yang 80 kg, aku harus kirim paketnya atau parcelnya lagi ke Jakarta. Dari sana baru akan kirim ke Malaysia. Jadi itu agak rumit dan lebih jauh gitu. Sedangkan Medan ke Malaysia kan lebih dekat. Mereka langsung ambil barangnya ke rumah kita. Dan pada saat di Malaysia, mereka sendiri juga akan langsung antar ke tempat tujuan. Lebih mudah dan simpel nggak sih? Kalau pilih yang harga 110 per kilogram atau menggunakan TNT ekspedisi, kita itu nggak bisa kirim barang cair. Kalau kita mau kirim barang berupa benda cair, kita harus pilih yang 200-an atau 500-an.
kayak gitu. Setelah kita menentukan ekspedisi apa yang akan kita pilih, mereka akan memberitahu kita bagaimana cara menghitung berat kilogram yang harus kita bayar. Yang pertama, kita itu harus hitung volumenya dulu. Volume kotaknya panjang kali lebar kali tinggi itu berapa, baru dibagi 5.000. Udah dapat hasilnya, contohnya hasilnya itu 3, jadi 3 kg. Kemudian yang kedua, kita itu timbang lagi berat parcel kita itu berapa kilogram, dan hasilnya itu 2. Jadi yang kita harus bayar itu adalah 3 kg, bukan 2 kg. Jadi di sini aku saranin kalian harus mencari kotak atau kardusnya itu yang sesuai dengan beratnya. Jangan yang kelebihan, otomatis yang kita bayar itu harus harga yang paling tinggi. Kemudian estimasi biayanya itu, contohnya aku kemarin itu pilih yang 110 dan barang aku tuh 3 kg dikali 3, dan itu kena charge lagi 2%, charge karena COVID 2%. Cuman 2% guys. Dan di situ aku tuh kena 336.000. Gimana? Harganya udah lebih murah kan daripada yang sebelumnya? Karena yang sebelumnya itu sekitar 580.000 per kilogram, dan di sini kita udah dapat 336 untuk 3 kg yang paket aku kirim kemarin. Yang pertama, format invoice barang. Di situ kita isi barang-barang apa aja yang kita kirim beserta harganya. Ini tuh seperti asuransi guys. Jadi kalau misalnya paket kita yang dikirim ke sana ada apa-apa, jadi kita udah tahu ketentuan barang yang kena asuransi itu berapa gitu. Mereka juga telah menyediakan beberapa dokumen penting untuk imigrasi seperti letter non-DC, kemudian section to lithium baterai. Ini kalau barang-barang yang kita kirim itu menggunakan baterai, maka mereka akan buat surat keterangan baterai itu. Kayak gitu guys. Jadi intinya mereka akan membuatkan surat-surat penting untuk imigrasi. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk buat surat itu, dan mereka akan kasih ke kita, kemudian kita akan print semua dokumen itu. Kemudian kita tentukan jadwal kapan abang-abang itu ngambil barang kita atau nge-pick up barang kita. Pas abangnya datang, kita kasih parcel kita berupa dokumen-dokumen yang udah kita print itu. Kemudian abang-abangnya akan minta kita untuk menandatangani beberapa dokumennya. Kemudian selesai deh, barangnya akan dikirim ke tempat tujuan. Dan tahu nggak sih guys, dalam waktu 3 hari barang itu udah sampai ke rumah tujuan. Bukan ke negara tujuan, tapi ke rumah tujuan. Gila sih, ini tuh lebih murah, simple, kita nggak usah repot-repot untuk buat suratnya, dan cepat guys. Yang namanya katanya corona nggak bisa berangkat barang gitu nggak ada guys, cuman kita kena charge berapa persen untuk barang kita. Dan apabila parcel yang kita kirim itu nilainya kurang dari 120 dolar US dollar, maka kita akan dibebaskan pajak. Jadi parcel yang aku kirim itu bebas pajak, oleh sebab itu dia cepat sampai ke rumah guys. Untuk kalian yang mau kirim barang ke saudara atau ke doi di luar negeri, kalian bisa menggunakan jasa ini. Kemudian kalian pilih deh, kalian bakalan pakai ekspedisi yang mana, karena itu murah-murah sekali guys. Dan untuk kalian yang benar-benar mau kirim barang ke luar negeri, kalian bisa kontak aku di sini, DM aku di Instagram. Nanti aku akan kirim nomor dari jasa Kilo ID-nya. So, sampai sini aja videonya. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like apabila kalian suka dengan videonya, komen video apa yang harus aku buat, dan share ke semua sosial media yang kalian punya ya. See you on my next video. Dadah! Uh-huh.